meneladani apa yang telah dipersembahkan oleh guru tua Habib Idrus Syamsuddin. Salah satu dari tujuan kehadiran Al-Quran adalah mengajak manusia untuk memperhatikan, mempelajari kisah dan langkah-langkah yang telah diambil oleh umat manusia atau tokoh-tokoh dalam rangka mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan atau persembahkan. Itu salah satu cara Al-Quran, di samping mengajak manusia memperhatikan alam raya, mengajak manusia memperhatikan dirinya, serta memberikan janji dan ancaman-ancaman. Nah, apa yang kita lakukan ini sejalan dengan tuntunan dan cara Al-Quran untuk mengantar kita melaksanakan ajaran-ajaran kitab suci tersebut. Saudara, banyak hal yang dapat kita tarik dari pengalaman pengajaran guru tua. Memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk selalu mengingat-ingat kebaikan dari orang-orang yang telah mendahului kita. Dan ketika kita berbicara tentang guru tua, maka kita sebenarnya telah melakukan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi itu. Tentu saja banyak sekali lagi, amat banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah dan pengalaman hidup guru tua. Tidak mungkin itu dapat diuraikan dalam waktu yang singkat. Tetapi kendati demikian, saya teringat ucapan seorang filosof, katanya, kalau Anda ingin memperkenalkan satu gunung, maka Anda tidak mungkin dapat memperkenalkannya dengan merangkulnya melalui dua lengan. Jari telunjuk akan jauh lebih mampu untuk menunjuk ke gunung dan memperkenalkannya daripada berusaha merangkulnya dengan kedua lengan. Demikian juga lah halnya dengan diri saya pribadi, bahkan dengan siapapun yang ingin memperkenalkan tentang guru tua. Kita hanya dapat memberikan sekilas tentang beliau. Paling tidak dalam kesempatan ini saya akan menyebutkan satu atau dua dari keistimewaan-keistimewaan beliau. Yang pertama, beliau adalah guru yang wajar di buku dan ditiru. Beliau adalah pengajar, beliau adalah ilmuwan, beliau adalah ulama. Beliau mendirikan sekolah-sekolah Al-Khairat yang kini cabangnya lebih dari 1000 cabang. Dan satu hal yang menarik, beliau ke pedesaan. Beliau mengajar bukan untuk mendapatkan rezeki dari pengajarannya, karena di samping mengajar, beliau berdagang. Sehingga dia tidak memperoleh suatu materi sedikit pun dari upayanya mengajar itu. Ini adalah suatu keistimewaan setelah beliau itu memiliki keistimewaan sebagai sosok yang berilmu, sebagai sosok yang mengabdi, sebagai sosok yang berusaha memberikan petunjuk dan penerangan bagi masyarakat yang justru sangat membutuhkannya dan di tempat yang sangat terpencil. Tidak mudah melakukan ini. Ini salah satu yang perlu kita sadari dan kita contoh. Yang kedua, seperti apa yang saya katakan tadi, beliau membangun sekolah-sekolah, beliau mengajar, tetapi tidak memperoleh imbalan materi dari
apa yang beliau lakukan. Karena beliau berdagang, beliau memenuhi kebutuhan hidup beliau dan keluarga beliau dari hasil perdagangan yang beliau lakukan dengan sangat jujur. Sampai-sampai dikatakan bahwa beliau apabila menjual sesuatu, beliau menyampaikan kepada pembelinya bahwa modal saya sekian dan saya mengharap memperoleh keuntungan sekian. Lalu terjadilah dialog, terjadilah tawar-menawar antara keduanya, dan pada akhirnya guru tua memperkenankan apa yang diharapkan. Iya, tentu saja banyak yang dapat kita uraikan dalam konteks ini. Namun salah satu di antaranya yang sangat perlu menjadi perhatian kita semua dari pengajaran Habib guru tua ini adalah tentang toleransi. Beliau sangat toleran, sampai-sampai diriwayatkan atau disampaikan oleh orang-orang yang pernah hidup bersama beliau bahwa suatu ketika beliau berpergian ke pedesaan, di tengah jalan bertemu dengan serombongan orang yang mobilnya mogok. Ternyata mereka itu adalah misi ajaran agama yang berbeda dengan ajaran agama Islam. Apa yang terjadi? Habib Idrus menawarkan kepada anggota misi itu untuk naik ke mobil bersama-sama beliau karena memang tujuan mereka itu sama. Saudara, di sini terlihat betapa toleransi dalam beragama diterapkan oleh guru tua yang kita peringati hari ini. Saudara, toleransi ini adalah jiwa dari ajaran agama-agama. Toleransi ini perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan kita beragama, karena tujuan semua agama adalah kedamaian. Terakhir yang saya ingin garis bawahi dari pengalaman kita, dari pengetahuan kita tentang Habib Idrus Al-Jufri adalah akhir-akhir ini ada terdengar suara sumbang menyangkut beliau. Akhir-akhir ini terdengar ada suara seakan-akan beliau tidak ikut terlibat dalam upaya-upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, bagi saya keadaan mereka yang ingin mencederai kepahlawanan dari Habib Idrus Al-Jufri ini, saya ibaratkan dia seperti keledai yang ingin atau yang menabrak tembok yang terdiri dari baja. Temboknya tidak terpengaruh, tapi justru tanduk keledai itulah yang akan kalah. Kita biarkan mereka mengocek, kita biarkan mereka mempelajari lebih jauh, dan akhirnya kalau memang tulus dan kalau memang objektif, semua kita akan berkata bahwa guru tua adalah salah seorang dari tokoh yang wajar menjadi teladan kita, yang wajar kita ikuti langkah-langkahnya dalam berbagai bidang. Semoga Allah menganugerahi kita kemampuan untuk meneladani beliau, sekaligus memberikan kepada guru tua tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.